Udah. Warga berusaha meredakan amarah massa yang meringkus terduga pencuri motor di Depok, Jawa Barat. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi lansia dan anak-anak saat ketinggian banjir di Klaten, Jawa Tengah mencapai 1,5 meter. Sebuah mobil tercebur ke laut saat mengantre masuk ke lambung kapal Roro di Dermaga 2, Pelabuhan Merak, Banten. Tim nasional Indonesia berhasil menundukkan Kamboja dengan skor 2-1 pada ajang Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utara menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, edisi hari Sabtu 24 Desember 2022. Ya, pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, lantai 2 gedung sebuah bank swasta di Pasar Lama, Kota Serang, Banten ludes terbakar. Ya, sementara di Jakarta kebakaran melanda sebuah pabrik kerupuk dan 4 rumah di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Aduh, nyamber apinya. Kobaran api disertai kepulan asap hitam pekat terlihat dari sebuah bangunan yang dijadikan tempat pembuatan kerupuk di Gang Ujung Aspal Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Api dengan cepat membesar dan merambat ke 4 rumah yang bersebelahan dengan titik awal kebakaran. Sejumlah warga yang panik segera mengevakuasi barang berharga ke tempat yang lebih aman. Diduga api berasal dari ledakan gas di dalam pabrik pada saat aktivitas pembuatan kerupuk. 16 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan sempat kesulitan memadamkan api karena sumber air yang jauh dan lokasi jalan yang sempit. Jalannya agak sempit ya, sempit. Sumber airnya juga agak jauh ya. Sumbernya jauh itu dari gas. Dia gas bocor, tarik nggak sempat terus nyamber motor langsung nyala. Sementara di Serang, Banten, kantor sebuah bank swasta di Pasar Lama Jumat pagi juga terbakar. Petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan api yang membakar hampir seluruh lantai 2 gedung. Banyak material yang mudah terbakar membuat api merambat ke bangunan lain, namun berhasil dikuasai petugas. Kurang dari 2 jam, 3 unit mobil pemadam dan 2 tangki air yang dikerahkan berhasil menguasai api. Kondisinya kerusakannya 100% atau kalau kondisi di atas yang terbakar 100% habis. Tidak ada tersisa satu pun kan? Tidak ada yang tersisa. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Ariel Maranus dan Jayadi melaporkan dari Serang, Banten dan Jakarta. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial menjaring 5 orang pemulung dan pengemis di kawasan Cengkareng, Jakarta. Ya, dari kelima orang pemulung yang diamankan, petugas ini menemukan seorang pemulung memiliki uang belasan juta rupiah. Seorang pemulung yang membawa anaknya ini sempat memberontak saat hendak diamankan petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas pelayanan, pengawasan dan pengendalian sosial P3S yang menggelar razia pengemis dan pemulung di pinggir jalan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta. Razia ini digelar karena adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan para pengemis dan pemulung tersebut. Meski sempat memberontak, sejumlah pemulung dan pengemis akhirnya berhasil dijaring petugas. Usai didata, para pemulung dan pengemis ini kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Namun, 2 dari 5 orang pemulung dan pengemis yang terjaring razia ternyata didapati memiliki uang sebesar Rp11.400.000 dan Rp2 juta.
Ya kami pun juga nggak tahu itu dari hasil mana. Ketika kemarin ibunya ada di Sudin Sosial Jakarta Barat, mengaku bahwa itu ibunya, terus saya ceritakan bahwa anaknya itu membawa uang begitu sejumlah yang banyak, itu katanya itu hasil dari warisan dari bapaknya, bukan dari hasil mengemis atau memulung. Hingga kini, 5 orang pengemis dan pemulung tersebut masih berada di panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. Diterjang gelombang tinggi, kapal nelayan terbalik di perairan Pulau Payung di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Ya, 6 orang penumpang termasuk anak buah kapal berhasil diselamatkan kapal nelayan yang tengah berlayar di sekitar lokasi kejadian. Upaya menyelamatkan 6 orang penumpang dan anak buah kapal motor Nurul Hidayah yang terbalik di sekitar Pulau Payung, kawasan Pulau Seribu, Jakarta Utara, dilakukan kapal nelayan Jumat siang. Terlihat kapal dalam kondisi terbalik dan seluruh isinya mengambang di permukaan laut. Kecelakaan itu berawal saat KM Nurul Hidayah bertolak dari Pelabuhan Kronjo, Tangerang menuju Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Namun sebelum tiba di lokasi tujuan, kapal tiba-tiba mati mesin dan dihantam gelombang tinggi, lalu terbalik. Itu kapal melakukan pelayaran dari pelabuhan nelayan di Kronjo, Tangerang dengan menuju ke Tapang, Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu. Kemudian dalam perjalanannya kapal mengalami mati mesin. Setelah itu karena cuaca yang kurang mendukung, ombak tinggi dan angin kencang, kapal tersebut mengalami tenggelam. Setelah berhasil diselamatkan, baik penumpang dan ABK saat ini telah kembali ke rumah mereka di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sebuah pesawat tipe karavan milik perusahaan swasta tergelincir di Bandara Moanemani, Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Ya, diduga kencangnya hembusan angin membuat pesawat ini kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak pembatas runway. Pesawat jenis karavan milik maskapai Rimbun Air dengan nomor pesawat PKOTY tergelincir sesaat akan mendarat di Bandara Moanemani Jumat siang. Pesawat yang berangkat dari Timika menuju ke arah Dogiai tergelincir diduga karena adanya angin kencang yang mengakibatkan pesawat kehilangan kendali dan menabrak pembatas runway. Anggota gabungan yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi pilot maupun penumpang pesawat. Tidak ada korban dalam insiden ini. Situasi saat itu di sekitar bandar memang angin, keterangan dari masyarakat juga cukup kencang yang mengakibatkan kontrol atau hilang kendali sehingga pesawat tergelincir dan menabrak runway. Ya, di informasi lainnya pemirsa, 3 ruang kelas sekolah dasar negeri Cilaja 4 di Kelurahan Cilaja, Kabupaten Pandeglang, Banten ambruk usai diterpa angin kencang. Sedangkan di Lampung, Selatan Lampung, angin puting beliung ini merusak belasan rumah warga. Terjangan angin puting beliung di areal pertanian warga di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Lampung ini nampak jelas dari video amatir warga Jumat siang. Angin berputar kencang hingga menerjang permukiman. Akibatnya belasan rumah rusak, 2 diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah. Petugas tangkap bencana daerah dan aparat TNI bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak pasca kejadian. Ada angin kencang, saya juga melihat sendiri, saya lari keluar, begitu ya, ngangkat dapur saya, habisnya terbang ke atas. Tak hanya di Lampung, angin kencang juga melanda Kelurahan Cilaja, Pandeglang, Banten. Akibatnya 3 ruang kelas sekolah dasar negeri Cilaja 4 ambruk. Atap bangunan yang roboh menimpa kursi, meja, dan fasilitas pendidikan lainnya. Bahkan sejumlah tembok ruang kelas pun tak kuat menahan beban. Ketika kelas yang rusak tersebut digunakan untuk murid kelas 4, 5, dan 6. Tidak ada korban dalam peristiwa itu karena kegiatan belajar mengajar sedang libur semester. Pihak sekolah telah melaporkan kejadian ini ke dinas terkait dan sudah dilakukan pengecekan. Nantinya agar tak mengganggu jalannya aktivitas sekolah, proses kegiatan belajar mengajar akan dibagi menjadi 2 sesi pada pagi hari dan sore hari. Tim Liputan melaporkan.
Cuaca ekstrem dan gelombang pasang yang menghantam Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menyebabkan puluhan rumah rusak. Kondisi serupa juga terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain merusak rumah, gelombang tinggi ini juga menghancurkan tempat konservasi penyu dan juga gazebo yang berada di pinggir pantai. Seperti inilah kondisi kawasan pesisir pantai Mampie, Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat diterjang gelombang tinggi hingga membuat warga panik. Gelombang tinggi yang menghantam pesisir pantai hingga puluhan meter ke daratan tidak hanya memporak-porandakan permukiman warga, namun juga merusak gazebo dan rumah konservasi penyu. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, para warga terpaksa bergotong royong memindahkan gazebo dengan cara diangkat ke tempat yang lebih aman. Saya berupaya menyelamatkan saja yang bisa kami selamatkan karena mengingat kondisi ombak yang terus menghantam, kami khawatir kalau rumah penyu ini roboh. Selain itu termasuk gazebo dan beberapa fasilitas yang lainnya yang bisa kami selamatkan, kami terus berupaya untuk menyelamatkan. Sementara itu kondisi serupa juga terjadi di pesisir pantai di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Cuaca buruk dan gelombang pasang membuat sejumlah rumah warga rusak. Gelombang setinggi 2 meter disertai angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Ketapang, setidaknya ada 45 rumah warga rusak akibat dihantam gelombang pasang. Mereka yang menjadi korban kini diungsikan ke lokasi yang lebih aman karena khawatir cuaca ekstrim dan gelombang pasang air laut kembali terjadi. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah pulau di Kepulauan Spermonde yang terletak di sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dilanda banjir rob. Ya, Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Makassar mengeluarkan peringatan ancaman banjir rob hingga 3 hari ke depan di sejumlah kabupaten di pesisir barat hingga Sulawesi Selatan. Gelombang air laut yang mencapai hingga ketinggian 2 meter menghantam sejumlah pulau yang berada di gugusan Kepulauan Spermonde yang terletak di garis terluar perairan Kota Makassar seperti Pulau Lae-Lae, Kodingareng hingga Pulau Baranglompo. Akibatnya rumah warga terendam banjirop hingga ketinggian mencapai 60 cm. Banjirop dipicu adanya aktivitas pasang air laut maksimal di wilayah perairan barat Sulawesi Selatan. Kondisi ini diperparah adanya gelombang tinggi yang diperkirakan mencapai 6 meter di perairan sekitar Selat Makassar dan sekitarnya. Faktor penyebabnya terjadinya rob itu karena debit air terlalu tinggi, karena hujan terus-menerus dan gelombang tinggi dari laut dan dipacu juga dengan pasang surut. Ditambah lagi dengan angin sehingga pesisir Sulawesi Selatan bagian barat terjadi rob. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya saluran air ini membuat puluhan rumah di Klaten, Jawa Tengah terendam banjir. Ya, akibatnya sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah keluarga mereka dan gereja. Petugas gabungan dari BPBD, PMI, Tim SAR, hingga komunitas relawan berjibaku mengevakuasi warga terdampak banjir di Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Klaten, menggunakan perahu karet. Ketinggian air yang mencapai 1,5 meter membuat petugas mendahulukan untuk mengevakuasi lansia dan anak-anak. Mereka kemudian dibawa petugas ke rumah tetangga yang lokasinya relatif lebih aman. Ya, karena sudah membahayakan. Sudah sampai di dada orang dewasa, sementara mereka juga sudah lanjut usia. Ya, salah satunya memang agak sakit atau agak mengalami sakit. Selain mengevakuasi warga, petugas juga mengecek kesehatan warga yang mengungsi. Sementara, intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya saluran air membuat puluhan rumah warga di 2 dusun yang berada di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten, terendam banjir Jumat malam. Ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 50 cm. Ini yang terparah, Air dari sana masuk terus. Gimana? Yang ngungsi ada berapa? Ini yang ngungsi saat ini sekitar 2-3 rumah. Warga Dusun Ngebong dan Dusun Keron Desa Delanggu pun hanya bisa pasrah melihat rumah dan perabotan mereka terendam banjir.
Sejumlah warga pun terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan gereja. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, sesosok jenazah yang hendak dimakamkan di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar nyaris terseret air sungai saat diseberangkan warga menggunakan rakit. Ya, untungnya warga berhasil meraih jenazah dan selanjutnya dimakamkan. Dalam rekaman video amatir, terlihat warga menyeberangi jenazah dalam keranda dengan menggunakan rakit. Tidak diduga, rakit bermuatan jenazah itu terseret arus sungai. Peristiwa yang terjadi di Desa Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat itu membuat warga yang menyaksikannya histeris. Beberapa warga yang mengantar berhasil menyelamatkan jenazah dan akhirnya dimakamkan. Ini kejadian di Kecamatan Luyo. Mayat terpaksa diseberangkan menggunakan rakit karena memang tidak ada jalan lain menuju pemakaman tersebut. Menyeberangi jenazah melalui sungai sudah sering dilakukan oleh warga Dusun Pusui, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar. Aksi nekat warga itu dilakukan karena ketiadaan jembatan penghubung dari Desa Luyo ke pemakaman umum. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam pembunuhan Brigadir Yosua, Irfan Widianto membantah terlibat dalam perkara yang didakwakan. Berdasarkan keterangan persidangan, diduga Irfan hanya menjalankan perintah jabatan berupa menyerahkan barang bukti DVR CCTV di Duren 3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Jumat kemarin. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi mahkota, yaitu Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto untuk terdakwa Irfan Widianto. Keduanya memberikan kesaksian terkait dugaan keterlibatan terdakwa dalam perkara perintangan penyidikan yang didakwakan. Ya apa adanya itu yang Irfan ketahui hanya kejadian pada tanggal 9, yaitu menyerahkan DVR tersebut, mengamankan dan diserahkan kepada Cuk sehingga diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Sudah berhenti sampai situ saja. Kejadian setelah itu Irfan tidak tahu mana. Pemirsa, pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas oleh Satlantas Polres Bogor di libur jelang Nataru di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat Jumat kemarin diwarnai insiden. Sebuah mobil ambulans bersama 2 bus dan 1 minibus melaju kencang melawan arus di persimpangan Gadok Bogor sehingga dihentikan petugas. Ambulans diikuti minibus dan bus ini terpaksa dihentikan petugas Lantas Polres Bogor, Jawa Barat lantaran nekat menerobos jalur puncak. Bapak tahu pelanggaran Bapak apa? Bapak ini mobil ambulans atau mobil patrol, Pak? Rombongan kendaraan melaju melawan arah saat arus kendaraan sedang macet parah menuju ke arah kawasan puncak. Emergensi bukan? Emergensi bukan? Bukan, Pak. Terus Bapak kenapa ngambil melambung kanan? Iya benar, Pak. Tadi emang saya nggak salah. Padahal petugas sedang mengurai kemacetan di kawasan puncak dengan menerapkan sistem buka tutup arus lalu lintas. Polisi pun memeriksa ambulans. Di dalamnya tidak ada pasien, melainkan seorang wanita lengkap dengan bawaannya. Diduga rombongan ini akan ke kawasan puncak untuk acara keluarga. Bukan, ada oknum ambulan yang melakukan melawan arus di kawasan puncak. Tentu ini sangat tidak diindahkan atau dilarang, tidak diperbolehkan karena sangat membahayakan. Ya. Apalagi tadi ambulans tersebut diikuti oleh kendaraan 2 bus besar. Ya, jadi tentu ini merugikan banyak pihak. Petugas membawa kendaraan tersebut ke pos polisi Gadok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Polisi juga memberikan sanksi tilang sesuai undang-undang. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya, sebuah truk bermuatan pasir terguling dan menimpa mobil dinas TNI di kawasan Transyogi Cibubur, Depok. Ya, beruntung pengemudi mobil dan istrinya bisa menyelamatkan diri. Ringsek dan nyaris gepeng. Beginilah kondisi mobil dinas milik TNI Angkatan Darat yang tertimpa truk di putaran Jalan Transyogi Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat pagi. Kecelakaan ini terjadi saat truk bermuatan pasir dan mobil dinas TNI akan berputar arah di jalur yang sama.
Jarak keduanya yang terlalu dekat membuat truk mengerem mendadak hingga terguling dan menimpa mobil dinas TNI. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun pengemudi mobil yang berpangkat Brigjen dan istrinya terluka ringan dan langsung dirawat. Ada korban nggak nih, Dan? Saat ini kalau tidak ada. Dampak dengan kejadian ini apa nih, Dan? Kita kemacetan. Dan diupayakan memanggil derek untuk menarik mobilnya. Truk akhirnya bisa diderek setelah muatan pasirnya dikurangi. Sementara akibat kecelakaan ini, kondisi mobil dinas TNI rusak parah. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat hingga 200 meter. Sebab dari 3 lajur yang digunakan, hanya 1 lajur yang bisa dipakai. Tim Liputan melaporkan. Diduga kurang konsentrasi, pengendara sepeda motor di Ciracas, Jakarta Timur tercebur ke saluran air sedalam 2 meter. Petugas damkar yang mengevakuasi harus menggunakan tali untuk mengangkat sepeda motor dari dasar saluran air. Dengan menggunakan sejumlah alat, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Ciracas berupaya mengevakuasi 1 unit sepeda motor yang tercebur ke saluran air sedalam 2 meter di Jalan Rata Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas mengangkat sepeda motor menggunakan tali dengan mengikatnya ke beberapa bagian. Kejadian berawal saat korban hendak pulang ke rumah usai mengambil nomor antrian untuk berobat. Namun saat keluar dari puskesmas, korban tergelincir hingga tercebur ke dalam saluran air bersama kendaraannya. Medannya agak jauh dari jalan, selokannya juga sekitar 1,8 meter lah posisi motor itu. Lalu kita ada 5 anggota, 2 dari bawah, 3 dari atas, jadi kita menggunakan selang. Dalam proses evakuasi, sedikitnya 5 personel Gul Karmat sektor Ciracas dikerahkan. Sementara korban kini sudah ditangani oleh tim medis Puskesmas Kelapa 2 Wetan karena sempat mengalami luka ringan. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, pemirsa, Gereja Katedral Jakarta siap menyelenggarakan ibadah Misa Natal. Ya, sementara itu demi kenyamanan ibadah umat Nasrani, aparat kepolisian semakin gencar melakukan pengamanan di sejumlah gereja di tanah air. Seekor anjing pelacak milik Polresta Solo dikerahkan untuk menyisir dan mengamankan area luar Gereja Katolik Santo Petrus Kendengan. Sementara di bagian dalam gereja, tim Brimopolda Jateng menggunakan alat pendeteksi logam untuk memastikan tidak adanya bahan-bahan berbahaya jelang ibadah Natal. Jadi ada 16 gereja di Surakarta ini yang masuk dalam prioritas 1, di mana penyelenggaraannya lebih dari 2 kali misa dengan jumlah jemaah ada yang sampai 4.000 jumlah jemaahnya, artinya jumlahnya cukup besar. Oleh sebab itu, jaminan keamanan untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita umat Nasrani yang akan melaksanakan perayaan Natal ataupun ibadah Natal bisa beribadah dengan tenang. Hal serupa juga dilakukan tim Brimopolda Jatim di Gereja Allah Baik Mojokerto yang menyisir setiap sudut area gereja. Sterilisasi yang juga berlangsung di 47 gereja lain di Mojokerto ini dilakukan demi memastikan perayaan Natal berjalan lancar dan umat Nasrani semakin nyaman beribadah. Sementara itu, Gereja Katedral Jakarta juga terus mempersiapkan ibadah Misa Natal dengan matang. Selain mempersiapkan konsep budaya Nusantara, faktor keamanan juga terus dimaksimalkan bersama aparat gabungan dari TNI dan Polri. Jemaat pun diminta berpenampilan sederhana. Ya, tidak membawa tas atau ransel yang berlebihan. Jadi itu pertama. Jadi bawalah barang bawaan secukupnya. Yang kedua, ya tetap berpenampilan sederhana saja. Jangan pakai aksesoris-aksesoris yang mencolok, yang potensi kerawanan juga. Jadi silakan datang dengan pakaian yang rapi, sopan, pakaian yang wajar. Jemaat Gereja Katedral juga tak perlu khawatir memikirkan parkir kendaraan saat ibadah misa. Sebab Masjid Istiqlal sudah membantu untuk menyediakan lahan parkir yang bisa menampung 700 kendaraan. Tim Liputan melaporkan. Usai jeda Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi seorang wanita tak bisa menahan kesedihan saat jenazah anaknya yang diduga tewas dibunuh tiba di rumah duka. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Wanda Dwi Utari sesaat lagi hanya di Fokus Pagi.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, jenazah mahasiswi salah satu universitas negeri di Kota Malang yang diduga tewas dibunuh tiba di rumah duka di Ngawi, Jawa Timur. Orang tua korban akan melaporkan kasus tersebut ke polisi. Jumini tak bisa menahan kesedihan saat jenazah anaknya tiba di rumah duka di Desa Semen, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat sore. Diah Agustin diduga tewas dibunuh di kamar kosnya di Malang, Jawa Timur pada Kamis 22 Desember 2022. Dugaan pembunuhan mahasiswa semester 1 salah satu universitas di Malang itu diperkuat dengan adanya luka tusukan di leher korban. Bahkan ponsel korban pun menghilang. Ke sana kondisi sudah seperti itu. Langsung dibilangin sama Kapolres sana, langsung dipanggil saya, diinterogasi, terus dikasih foto-foto. Saya tanda tangan di berkas-berkas itu ada fotonya. Yang lain, yang teman-teman saya langsung ke rumah sakit. Sebelumnya, korban sempat menghubungi kakaknya untuk dijemput di stasiun Paron pada hari Kamis kemarin. Namun, ketika kereta datang, wanita berusia 17 tahun itu tidak ada. Kamis sore, keluarga mendapat kabar jika dia sudah meninggal dunia di dalam kamar indekos. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi Resor Malang Kota. Itu kan mau pulang. Kakaknya sudah mapak di stasiun kemarin jam 3. Ternyata keretanya sudah datang, tapi orangnya nggak ada. Terakhirnya konfirmasi ke sana, ada berita dari Kapolres sana, Malang, ke saya. Untuk ini anak nama Agustin alamat Semen, ini meninggal dunia di kosan. Usai disemayamkan di rumah duka, anak kedua dari dua bersaudara ini dimakamkan di tempat pemakaman umum desa. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan Sumatera Utara menangkap 2 orang pria yang menyamar menjadi polisi. Selain itu, kedua tersangka juga melakukan perampokan kepada 3 orang wanita. Aksi perampokan dengan modus pura-pura menjadi polisi terjadi di Kota Medan. Peristiwa berawal dari perkenalan kedua tersangka dengan 3 orang wanita di tempat hiburan malam. Tanpa memasang rasa curiga, para korban mengajak 2 polisi gadungan untuk pergi ke suatu tempat. Namun di perjalanan, kedua tersangka menakut-nakuti korbannya dengan mengeluarkan senjata airsoft gun. Korban yang takut terpaksa memberikan uang senilai 20 juta rupiah dan seluruh perhiasan emas. Usai perampokan, ketiga wanita tersebut lalu melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan. Pelaku melakukan aksinya ini dengan cara menodongkan senjata jenis airsoft gun kepada para korban dengan cara menakut-nakuti korban berperan sebagai anggota Polri sehingga korban merasa takut. Seorang pria babak belur dihajar belasan orang di Depok, Jawa Barat setelah kepergok mencuri motor. Sementara temannya yang turut beraksi berhasil kabur dari kepungan warga. Beberapa orang berusaha meredakan amarah warga yang meringkus seorang terduga pencuri motor yang tengah bersembunyi di semak-semak kebun kosong di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Jumat pagi. Namun, emosi puluhan warga yang kesal dengan tindak kejahatan pencurian sulit dikendalikan, sehingga pria itu babak belur jadi sasaran amuk massa. Pria itu bersama seorang temannya dipergoki mengambil sepeda motor milik warga. Terduga pelaku yang kabur ke kebun kosong sempat menodongkan sepucuk pistol mainan kepada orang-orang yang mengepungnya. Lagi ngambil diteriakin, dia kabur. Begitu masuk ke lingkungan saya, ke kebun-kebun tuh. Lalu begitu orang warga udah teriak tuh, dikerubungin itu kebun, kerubungin sama warga. Pas dikerubungin, dicari-cari sekitar ada setengah jam, kurang lebih atau 15 menit, setengah jam lah. Dicari begitu ternyata adanya dia ngumpet di pojokan, di semak-semak.
Pria itu kemudian dapat diringkus dan disita sepucuk pistol mainan serta kunci letter T. Sementara temannya yang berhasil meloloskan diri kini dalam pengejaran polisi. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Antisipasi peredaran narkoba dan barang terlarang di dalam tahanan Rutan Kelas 2B Garut, Jawa Barat, petugas gabungan merazia sejumlah kamar tahanan. Razia tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BNN Kabupaten Garut, dan Bapas Garut, Jawa Barat merazia rumah tahanan Kelas 2B. Razia yang dipimpin langsung Kepala Rutan melakukan penggeledahan ke sejumlah warga binaan dan kamar tahanan, mulai blok narkoba hingga blok tahanan kejahatan umum lainnya. Mencegah hal-hal jangan sampai terjadi barang-barang terlarang masuk seperti narkoba dan handphone. Dan alhamdulillah bisa kita lihat narkoba nihil dan barang-barang terlarang yang juga tidak ada. Razia ini akan dilakukan setiap bulannya secara rutin dalam rangka menghilangkan peredaran barang terlarang. Tim gabungan hanya menemukan korek dan beberapa barang lainnya dan langsung disita. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemirsa, misteri kematian seorang wanita dalam kamar mandi rumahnya di Leuwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat akhirnya terkuak. Ternyata sang paman yang semula menjadi saksi utama adalah dalang di balik kematian ibu muda tersebut. Lantunan zikir mewarnai saat kantong jenazah yang membawa jasad seorang wanita warga Gang Kontrakan, Kelurahan Leuwi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat dibawa aparat. Kematiannya dilaporkan sebagai bunuh diri oleh paman korban yang tinggal bersebelahan rumah. Warga pun berkumpul seolah tak percaya kematian ibu muda beranak satu yang begitu tragis itu. Ia ditemukan tak bernyawa di dalam kamar mandi rumahnya dalam kondisi mengenaskan. Pasalnya, korban dikenal pribadi yang baik dan tidak memiliki masalah, baik dengan keluarga ataupun tetangga. Pak, nggak ada masalah atau apa? Nggak ada sebelumnya? Nggak ada, tadi pagi ketemu jam 8. Terakhir apa, Pak? Ada yang disampaikan? Enggak, ini ada lipatan, ada kerjaan, kerudung, kan lipat kerudung tuh. Ada kerjaan, jadi nggak ada yang ngerjain pada partinya. Bawa anaknya. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan beberapa luka pada bagian tubuh korban. Guna kepentingan penyelidikan, korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara Polri untuk diautopsi. Jadi untuk di tubuh korban kami menemukan ada sejumlah luka, namun nanti untuk hasil lebih lengkapnya menunggu hasil otopsi dan kami saat ini juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada. Penyelidikan pun digelar polisi untuk mengungkap apa sesungguhnya motif kematian wanita berusia 26 tahun tersebut. Rekaman video dari kamera CCTV yang terpasang di teras kontrakan korban menjadi salah satu petunjuk aparat menguak kasus ini. Ibarat kata pepatah, bangkai yang disembunyikan cepat atau lambat akan tercium juga. Ternyata sang paman, orang yang pertama kali melaporkan kematian korban, diduga sebagai dalang di balik kematiannya. Pasalnya dalam CCTV nampak pria berinisial RW itu menjadi orang yang terakhir kali bersama korban. Ia bahkan menemani korban yang menyapu di halaman beberapa saat sebelum kejadian. Dari hasil pemeriksaan tersangka, terungkap dirinya tega menghabisi nyawa sang kemenakan karena sakit hati ajakannya berhubungan intim ditolak. Pria beristri itu berdalih keinginan bejatnya timbul karena sering mengonsumsi video asusila. Diajak oleh tersangka untuk, mohon maaf tanda kutip, melakukan hubungan layaknya suami istri. Tapi korban tidak mau, korban menolak, dan korban melawan. Diduga pelaku memanfaatkan suasana sepi saat korban seorang diri di rumah. Kala itu suaminya tengah ikut kegiatan kerja bakti, sedangkan anak sematawayang mereka dibawa oleh kerabat. Tanpa rasa malu, tersangka masuk ke rumah korban dan memaksanya berhubungan badan. Korban menolak lalu lari masuk ke dalam kamar mandi. Tersangka yang terbakar emosi mendobrak pintu kamar mandi dan menganiaya korban dengan pisau yang telah ia bawa. Guna menutupi jejak, tersangka melaporkan korban meninggal dunia akibat bunuh diri.
Birahi yang tak tertahankan kini membawa tersangka hidup di balik jeruji. Meski penyesalan hadir, sanksi hukum tetap harus dijalani. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Tim Liputan melaporkan. Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi sebuah mobil tercebur ke laut saat mengantre masuk ke lambung kapal Roro di dermaga 2 ke Pelabuhan Merak, Banten. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama Dani Maulana. Pokoknya mana pokoknya? Ini Pak. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, diduga mengalami korsleting, sebuah minibus di Madiun, Jawa Timur hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa karena sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Ngesore Pak, ngesore tangki Pak. Rekaman video amatir ini merekam ketika mobil milik Supriyono, warga desa Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, terbakar. Lokasi kejadian tepat di area masuk sebuah SPBU di Kecamatan Dolopo, Jumat petang. Dalam hitungan detik, si jago merah melalap badan mobil. Warga berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAT, namun sia-sia. Kebakaran terjadi saat korban bermaksud hendak mengantre isi BBM. Menurut keterangan dari pemilik kendaraan, pada waktu mau di starter, ada percikan api, kemudian pengemudi turun dan berusaha memadamkan api, tapi tidak bisa. Kami dari petugas Polsek Dolopo segera menghubungi pemadam kebakaran untuk melaksanakan pemadaman api. Diduga penyebab kebakaran minibus ini karena korsleting listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan kasusnya dalam penanganan polisi sektor Dolopo. Tirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Mengantisipasi gangguan keamanan selama arus mudik Natal dan Tahun Baru, pengelola Terminal Bus Kalideres, Jakarta bersama petugas gabungan memeriksa barang bawaan calon penumpang menggunakan alat detektor logam. Sementara itu pada puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta mengalami peningkatan hingga 100% dibandingkan hari normal. Jumlah penumpang bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta 2 hari jelang Hari Raya Natal mengalami lonjakan pesat Jumat sore. Diperkirakan arus mudik Natal dan Tahun Baru memasuki puncaknya pada hari Sabtu lantaran jumlah penumpang yang terus bertambah. Untuk update sampai dengan tanggal 23 hari ini ya, yang dimulai angkutan Natal itu dari tanggal 19 Desember bisa kami informasikan. Itu ada penumpang berangkat dari Terminal Bus Kampung Rambutan sebanyak 2.856 penumpang dengan menggunakan 400 bis. Keberangkatan dari Terminal Kampung Rambutan masih didominasi dengan tujuan Pulau Sumatera. Sementara puncak arus mudik tahap 2 yakni pada libur Tahun Baru diprediksi akan terjadi pada tanggal 30 dan 31 Desember 2022. Sementara di Terminal Bus Kalideres, petugas kepolisian sektor Kalideres dibantu anggota Brimob bersenjata laras panjang bersama TNI serta Satpol PP dan pengelola Terminal Bus Kalideres memeriksa barang bawaan calon penumpang menggunakan alat metal detektor Kamis sore. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan selama arus mudik Natal 2022. Melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang penumpang yang mungkin kita curigai dengan menggunakan metal detektor, dan alhamdulillah beberapa barang yang kita periksa semua dalam keadaan aman. Diperkirakan kepadatan penumpang arus mudik Natal 2022 di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat mencapai puncaknya pada hari Sabtu. Tim Liputan melaporkan. Menyusul cuaca buruk di jalur penyeberangan Jawa-Sumatera di Selat Sunda, ratusan truk ini tertahan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung selama lebih dari 12 jam. Sementara itu arus pemudik libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Priuk mencapai puncaknya pada hari Jumat. Lebih dari 2.000 penumpang diberangkatkan ke berbagai daerah. Kepadatan penumpang terjadi di area pintu masuk Terminal Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang akan menaiki kapal. Tidak hanya penumpang, barang bawaan juga mendominasi pemandangan di sekitar terminal. Kapal laut bagi sebagian orang menjadi primadona untuk perjalanan antar pulau lantaran tarifnya relatif terjangkau.
Soalnya kalau naik pesawat sekarang udah tiketnya itu 2.500.000, kalau tiket cuma 600 rupiah. PT Pelni menyebut hari Jumat kemarin merupakan puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru yang menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok. Dibanding tahun lalu, jumlah penumpang libur Natal dan Tahun Baru ini meningkat sekitar 40%. Hari ini adalah puncak dari kenaikan penumpang. Hari ini kami berangkatkan 1.324 penumpang dengan tujuan ke kapalnya KM Dorolonda dengan tujuan ke Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Namrea, Ambon, tempatnya gitu. Sementara itu, ratusan truk industri dan truk angkutan barang tertahan di Dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Para sopir mengaku mereka terjebak di kantong parkir pelabuhan selama lebih dari 12 jam karena belum mendapat giliran diseberangkan ke Pulau Jawa. ASDP Pelabuhan Bakauheni, Lampung mengatakan arus penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa melalui Selat Sunda sempat terhambat karena terjangan cuaca buruk. Hanya saja kemarin sempat ada cuaca buruk, cuaca ekstrim akhir-akhir ini, jadi sempat di Pelabuhan Merak sempat ditutup sehingga kelihatannya semalam itu ramai sebetulnya karena ada penundaan keberangkatan karena cuaca ekstrim. Sedangkan untuk arus kedatangan di Pelabuhan Bakauheni, tampak penumpang dari Pulau Jawa terus meningkat dan diperkirakan mencapai puncaknya pada hari Sabtu ini. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten ini tercebur ke laut saat sedang mengantre untuk masuk ke dalam lambung kapal. Penyelamatan kedua korban yang berada di dalam mobil oleh petugas ini berlangsung dramatis. Inilah detik-detik kejadian pasca sebuah mobil yang sedang mengantri masuk ke dalam kapal KMP Salim justru tercebur ke laut di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Jumat malam. Terdapat 2 orang yang merupakan suami istri di dalam mobil tersebut. Tim Basarnas dan polisi yang berada di pelabuhan langsung menceburkan diri untuk menyelamatkan kedua korban. Usai dievakuasi, keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika, Kota Cilegon. Peristiwa ini terjadi saat mobil hendak naik kapal. Namun tali kapal diduga melebar sehingga side rem tak lagi menempel di kapal. Rem door lidah terakhir itu tidak lagi menempel pada bagian kapal sehingga mengakibatkan rem door tidak kokoh dilintasi oleh mobil. Akibatnya mobil jatuh. Peristiwa ini kini masih ditangani oleh penyidik dari Pol Air Polda Banten. Sementara untuk mobil yang tercebur ke laut sudah diangkat menggunakan alat berat. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Cilegon, Banten. Pemirsa, memantau libur Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain itu, puncak arus mudik Natal di Bandara Yogyakarta International Airport telah terjadi pada tanggal 21 Desember dengan 13.000 penumpang. Inilah suasana area kedatangan penumpang di Bandara YIA di Kulon Progo, Yogyakarta. Kepadatan penumpang lebih lengang dibandingkan 2 hari sebelumnya. Jumlah penumpang pada Jumat kemarin yaitu 12.018 orang. Sementara pada tanggal 21 Desember yang menjadi puncak arus mudik, jumlah penumpang yang berangkat maupun yang turun mencapai 13.000 orang. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menhub meninjau Terminal 2 pada pintu keberangkatan domestik dan internasional. Langkah ini guna memastikan kesiapan maskapai dan juga pengelola bandara dalam mengantisipasi lonjakan penumpang pada momen perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Beberapa titik yang saya inspeksi hari ini adalah ground handling, ground handling. Saya minta kepada P2 dan stakeholder untuk meningkatkan jumlah peralatan dan pekerja-pekerja yang di sana. Karena delay maupun keterlambatan pengambilan barang itu terutama dari situ. Ya, pemirsa, melonjaknya angka penumpang menjelang hari libur Natal dan Tahun Baru juga terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terbaru, kita sudah terhubung dengan reporter Mehdi Hairi dan juga juru kamera Gilang Robi. Ya, Mehdi, silakan laporannya, Mehdi.
Dani dan juga pemirsa, walaupun saat ini masih pukul 5:30 pagi, namun aktivitas masyarakat di stasiun kereta api Pasar Senen ini cukup ramai. Dapat Anda saksikan sendiri di layar kaca Anda, banyak sekali masyarakat di sini yang sudah membawa barang bawaan mereka menuju ke kereta mereka yang saat ini akan berangkat sesaat lagi. Memang Dani dan juga pemirsa, waktu subuh ini menjadi salah satu favorit dari masyarakat, mengingat untuk menuju destinasi favorit di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur memerlukan waktu tempuh sekitar 4 sampai dengan 12 jam. Sehingga ketika mereka datang lebih cepat atau berangkat lebih cepat, mereka pun bisa sampai ke tempat tujuan lebih cepat. Dan untuk saat ini, total berdasarkan informasi yang kami himpun dari Daob 1 Jakarta, sudah ada 287.000 tiket yang sudah dipesan oleh para penumpang selama masa Nataru dari tanggal 22 Desember hingga tanggal 8 Januari 2023 mendatang. Dan untuk waktu favoritnya sendiri adalah di tanggal 22 Desember hingga tanggal 31 Desember. Dari 420 tiket yang sudah disediakan oleh pihak dari Daob 1 Jakarta, total sudah ada 240.000 tiket atau sekitar 50% lebih sudah diborong oleh para pembeli. Dan tentunya ini masih berpotensi bertambah mengingat PT Kereta Api pun masih membuka proses pembelian secara online. Dan satu hal yang tentunya tidak kalah penting adalah masalah persyaratan. Bagi Anda para penumpang berusia di atas 18 tahun, wajib untuk membawa surat bukti vaksinasi booster. Sementara untuk usia 6 sampai 12 tahun, Anda tentunya tidak diwajibkan untuk membawa surat vaksin, tapi wajib didampingi oleh orang dewasa dengan sudah divaksin booster. Sementara demikian kembali kepada Anda, Dani. Terima kasih, Mehdi. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Menjelang hari Natal, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara terus merangkak naik. Salah satunya harga daging ayam yang mencapai Rp35.000 per kilogram. Menjelang hari Natal, harga daging ayam di pasar tradisional Pinasungkulan Manado naik dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Naiknya harga daging ayam membuat omset pedagang menurun. Naiknya harga daging disebabkan mahalnya harga pakan ayam. Diperkirakan harga daging ayam masih akan naik hingga hari Natal dan juga Tahun Baru. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan 2 bendungan di Bogor, Jawa Barat yang diprediksi dapat mengurangi banjir di Jakarta. Selain itu, Presiden juga memeriksa stabilitas harga bahan pokok menjelang libur Natal dan Tahun Baru di Pasar Cigombong, Bogor. Presiden Joko Widodo dengan didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat pagi berkunjung ke Pasar Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan kali ini, Presiden mendapati ada sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Kendati demikian, menurut Presiden, harga-harga komoditi menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini masih dalam keadaan terkendali. Saya senang beberapa barang tadi harganya turun, ada 2 yang naik. Daging yang beku naik dari 85 ke 95, tapi yang daging lokal harganya tetap. Kemudian bawang merah naik 2.000, tapi bawang putih turun dan telur juga turun. Jadi beberapa turun, ada 1-2 naik. Selain memeriksa stabilitas harga bahan pokok, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang berada di Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. 2 bendungan yang mulai dibangun sejak tahun 2016 itu diprediksi dapat mengurangi banjir di Jakarta sekitar 30,6% atau sekitar 12 kelurahan dapat terhindar dari terjangan banjir. Tim Liputan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali berbagi keceriaan pada Natal tahun ini. Bersama MTech Group, YPP SCTV Indosiar memberikan ratusan paket sembako kepada jemaat sejumlah gereja di Depok, Jawa Barat melalui program Berbagi Kasih Natal. Keceriaan nampak terpancar dari wajah warga Depok yang akan mendapatkan sembako Natal dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama MTech Group. Perwakilan warga ini
berasal dari fakir miskin, lansia, ibu-ibu, dan warga yang bekerja di Gereja Katolik Bunda Maria Ratu, Sukatani, Depok, Jawa Barat. Warga pun dengan sabar antre demi mendapatkan sembako berisi beras, mie instan, minyak, gula, serta makanan sehari-hari. Kami bersama dengan umat Paroki Bunda Maria Ratu Sukatani pada kesempatan ini sangat bersyukur atas bantuan dari Yayasan YPP yang telah memberikan bantuan berbagi kasih dalam rangka perayaan Natal ini. Artinya ini sungguh membantu, khususnya juga bagi keluarga prasejahtera yang ada di Paroki Bunda Maria Ratu Sukatani. Atas nama umat Paroki Bunda Maria Ratu Sukatani mengucapkan terima kasih atas berbagi kasih Natal dari YPP, SCTV, Indosiar, dan MTech Group. Tuhan memberkati. Kegiatan pembagian bingkisan kasih Natal ini diharap mampu meringankan beban warga yang terdampak pandemi COVID-19. Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan memberkati. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita kembali jeda sejenak pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah tim nasional Indonesia berhasil menundukkan Kamboja dengan skor 2-1 pada ajang Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Dani Maulana. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjenguk Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno yang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ya, Tri Sutrisno dirawat sejak 28 November karena mengalami beberapa masalah kesehatan. Setiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat siang, Presiden Joko Widodo langsung menuju ruangan tempat Wakil Presiden ke-6, Tri Sutrisno menjalani perawatan. Presiden Jokowi mengatakan kondisi kesehatan Tri Sutrisno stabil dan sudah mulai bisa berjalan. Presiden juga mendoakan kesembuhan untuk Tri Sutrisno agar dapat segera pulang dan berkumpul bersama keluarga. Tri Sutrisno dirawat sejak 28 November lalu karena mengalami beberapa masalah kesehatan. Sehat, dan tadi Kepala RSPAD Dr. Budi juga menyampaikan bahwa beliau sudah sehat dan bisa diperbolehkan juga berjalan. Dan kita berdoa semoga Pak Tri segera bisa diberikan kesembuhan dan bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kembali. Dan pemirsa, antrean kendaraan wisatawan menuju kawasan Puncak masih terlihat mengular memadati jalur Puncak Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam. Sementara itu arus kendaraan di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur terpantau padat merayap. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 5 Taman Mini Jakarta Timur pada Jumat malam terpantau padat merayap. Sejumlah kendaraan menurunkan kecepatan akibat ramainya kendaraan di jalur dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan terjadi di sekitar Simpang Kampung Rambutan, lantaran menjadi salah satu titik pertemuan kendaraan yang datang dari tol lingkar luar ke arah tol Jagorawi. Sementara itu, antrean kendaraan wisatawan menuju kawasan Puncak masih terlihat mengular memadati kawasan jalur Puncak Bogor, Jawa Barat Jumat malam. Petugas mulai memberlakukan operasi ganjil genap kendaraan wisatawan yang memasuki kawasan wisata Puncak Bogor sejak sore untuk mengurangi potensi kemacetan lalu lintas kendaraan yang kerap terjadi di kawasan Puncak. Pemirsa, arus mudik Natal dan Tahun Baru sudah memasuki Kota Bandung. Terpantau 13.000 kendaraan masuk Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Glenn Joshua. Berdasarkan data dari Jasa Marga, ada 13.000 kendaraan yang memasuki Kota Bandung dari pukul 12 malam tadi hingga pukul 5 pagi hari ini. Di mana memang untuk arus mudik
periode Natal dari Jakarta menuju ke arah Bandung ini diprediksi sudah lewat, karena memang saat ini sudah ada penurunan kendaraan yang memasuki kota Bandung. Jika biasanya rata-rata 30.000 kendaraan ini bisa memasuki kota Bandung, untuk kemarin di tanggal 21 hingga tanggal 22, angkanya ini bertambah 8.000 kendaraan menjadi 38.000 kendaraan. Diprediksi nanti tanggal 29, 30, dan juga 31 Desember 2022 baru akan terjadi kenaikan arus volume kendaraan, namun memang tidak akan signifikan karena memang sudah terbagi dengan para pengemudi yang memasuki kota Bandung sebelum periode Natal saat ini. Meskipun demikian, pihak dari Jasa Marga dan juga kepolisian ini sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, diantaranya adalah one way system yang nanti akan diberlakukan ataupun kontraflow jika memang terjadi kepadatan di ruas area tol Purbalenyi ataupun Cipularang. Sementara untuk di gerbang tol sendiri akan disiagakan mobile rider dan juga pembukaan total 11 gardu tol untuk bisa mengurai jika nantinya terjadi antrian di gerbang-gerbang tol yang akan memasuki kota Bandung. Glenn Joshua, Dedi Sunandar melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Bupati Mamberamo Tengah, Riki Ham Pagawak menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. KPK menemukan bukti-bukti pengalihan hasil korupsi pada sejumlah aset yang bernilai ekonomis. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan status tersangka kepada Bupati Mamberamo Tengah, Riki Ham Pagawak, terkait perkara tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK melakukan pengembangan dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengerjaan infrastruktur di pemerintah Kabupaten Mamberamo di pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah yang sedang ditangani. Riki Ham Pagawak diduga menerima suap senilai 24,5 miliar rupiah dari sejumlah proyek infrastruktur di Mamberamo Tengah, Papua. Tapi penyidik menemukan bukti adanya dugaan pengalihan hasil korupsi pada aset yang bernilai ekonomis. Saat ini yaitu adanya dugaan pengalihan hasil korupsi menjadi aset-aset yang bernilai ekonomis. Sehingga kemudian KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru dengan menetapkan RHP ini sebagai tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Di informasi lainnya, pemirsa, dari pekan ke-17 BRI Liga 1, PSM Makassar menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Ya, hasil ini sudah cukup untuk membawa PSM kembali ke puncak klasemen sementara. Duel perebutan posisi puncak klasemen tersaji ketika Borneo FC melawan PSM Makassar di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta di pekan ke-17 BRI Liga 1 Jumat malam. Kedua tim yang bermain terbuka memiliki beberapa peluang, namun tidak ada satupun yang berbuah gol di babak pertama. Kebuntuan baru pecah di babak kedua. Pada menit 64, Stefano Lillipali membawa Borneo unggul berkat gol dari sepakan jarak jauh. Ini menjadi gol keempat Lillipali di Liga 1 musim 2022-2023. PSM mencoba membalas. Upaya pasukan Ramang membuahkan hasil pada menit 85. Adalah sambaran William Plaim yang membuat skor menjadi 1-1. Borneo dan PSM menggencarkan serangan demi mencetak gol tambahan. Namun, kedudukan 1-1 tidak berubah. Tambahan satu angka sudah cukup untuk membawa PSM kembali ke puncak klasemen dengan koleksi 33 poin. Sementara itu, pertandingan antara PSS Sleman kontra Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah harus dihentikan di menit 47 akibat genangan air setelah hujan deras. Perubahan tanggal dan waktu pertandingan segera diumumkan PT Liga Indonesia Baru. Dan pemirsa, hari Sabtu sore nanti BRI Liga 1 pekan ke-17 akan menghadirkan duel derby Jawa Barat antara Persikabo menghadapi Persib Bandung. Ya, di laga lain Persebaya akan merotasi sejumlah pemainnya saat menghadapi Dewa United. Dewa United bersiap menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-17 Sabtu sore. Kedua tim kini tengah dalam kondisi yang kurang begitu baik. Tangsel Warrior dan Bajul Ijo sama-sama belum lagi mampu meraih kemenangan di 4 laga terakhir. Guna memecah kebuntuan, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso akan merotasi sejumlah pemainnya. Rotasi yang akan dilakukan juga untuk menghindari cedera para pemain karena padatnya jadwal kompetisi. Pada laga lainnya, duel sengit derby Jawa Barat akan tersaji saat Persikabo menghadapi Persib Bandung. Sejak Liga kembali bergulir dengan sistem bubble, performa Laskar Pajajaran memang menurun drastis dengan 2 kali kalah dan 3 kali imbang. Persikabo kini berambisi kalahkan Persib untuk kembali bersaing di papan atas klasemen.
Sementara di kubu Pangeran Biru, Maung Bandung justru tengah dalam tren apik dan bertengger di posisi 6 klasemen. Selain itu, dua legion asing Persib, Davida Silva dan Daisuke Sato yang sempat absen akan kembali memperkuat Maung Bandung. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, tim nasional Indonesia mengawali perjalanan di Piala AFF 2022 dengan hasil yang positif. Ya, ini karena melawan Kamboja di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda menang tipis dengan skor 2-1. Indonesia menjamu Kamboja di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta pada laga perdana Grup A Piala AFF 2022 Jumat sore. Belum 2 menit laga bergulir, Egy Maulana menjebol gawang tim tamu, namun gol ini dianulir akibat Egy terjebak offside. Egy baru dapat mencantumkan namanya di papan skor pada menit ke-7 setelah sukses memaksimalkan umpan silang Pratama Arhan dengan sepakan kaki kiri. Keunggulan tuan rumah hanya berlangsung 8 menit. Kedudukan jadi imbang setelah Sarat Kriya mencetak gol sundulan. Usai kebobolan, pasukan Sinteyong menggencarkan serangan. Indonesia kembali unggul setelah Witan Sulaiman menuntaskan sodoran dari Marcelino Ferdinand. Skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga laga usai. Meski mampu meraih poin penuh, pelatih Sinteyong tetap kecewa dengan penampilan Pratama Arhan dan kawan-kawan. 좀 한도 나 있고 선수들한테 마지막 미팅 때도 좀 더 집중하자고 얘기하고 그랬는데 아마 우리 선수들이 다음 경기는 더 좋은 모습 또 갈수록 더 좋아지지 않을까. 제가 항상 우려했던 경기력이 오늘 또 나왔다는 부분에 대해서. Pada pertandingan perdana Indonesia di ajang Piala AFF ini, Presiden Joko Widodo turut menyaksikan langsung laga di stadion. Di perhelatan kali ini, Jokowi juga berharap agar Indonesia mampu meraih juara untuk pertama kalinya. Bagus sekali, sebenarnya peluangnya lebih dari 10 kali tadi. Sudah sendiriannya 2, kemudian kena gawangnya berapa kali tadi. Udah. Kita semua, rakyat, masyarakat, pencinta bola pasti semuanya pengen menang. Pertandingan selanjutnya, skuad Garuda akan berjumpa Brunei Darussalam pada 26 Desember mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Besti Kartun. Ya, mewakili teman-teman yang bertugas pagi ini, saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa.